Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Primasari, SSIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Perkenalkan, kami adalah kelompok dari aplikasi navigasi indoor berbasis Android dengan augmented reality. Yang beranggotakan ada Iksar Wahyu Saputra, kemudian Ihwal Awaludin, kemudian Muhammad Abdurrahman Zikri, dan terakhir ada Muhammad Fairuz Arkan. Kami berasal dari Teknik Informatika Universitas Ibnu Khaldun dengan lab peminatan konsentrasi itu keris. Nah, sekarang masuk ke bagian latar belakang. Kenapa sih proyek ini dibutuhkan? Jadi, gedung lab TI UIK memiliki 7 laboratorium, ya seperti lab kit, lab SE, lab keris, kemudian lab besar, ruang laboran, ruang rapat, dan lain-lain, dengan lorong-lorong yang tampak mirip. Sehingga mahasiswa baru maupun tamu sering kebingungan mencari ruangan-ruangan tersebut. Misalnya ada suatu orang yang baru pertama kali datang ke lab TI itu bingung ingin ke lab keris atau ke lab mana gitu. Nah, GPS terkadang tidak bisa diandalkan di dalam gedung karena sinyalnya lemah menembus beton dan baja. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana sih kita bisa membuat sistem navigasi indoor yang tidak bergantung pada GPS atau Global Positioning System, mudah dipahami secara visual dan bisa jadi fondasi menuju teknologi AR penuh. Nah, selanjutnya masuk pada bagian tujuan proyek. Jadi, pada bagian tujuan proyek ini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama, ada purwarupa atau prototipe navigasi indoor Android 3D interaktif dengan pipeline statis menuju 7 ruang laboratorium. Kedua, memastikan aplikasi ini berjalan sepenuhnya offline tanpa GPS maupun internet. Karena tujuan dibangunnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna jika tidak memiliki akses ke GPS maupun jaringan internet. Dan terakhir atau ketiga adalah memvalidasi arsitektur sistem yang kami rancang sebagai dasar untuk pengembangan fitur AR di tahap selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk pada landasan teori. Nah, untuk secara teori, augmented reality memungkinkan kita menampilkan petunjuk visual langsung di atas dunia nyata lewat kamera, baik dari handphone maupun perangkat lainnya yang memiliki akses kepada kamera. Namun sebelum sampai ke AR penuh, penelitian menunjukkan bahwa membangun denah 3D interaktif dengan jalur statis lebih dulu adalah langkah yang valid untuk memvalidasi logika navigasinya. Nah, kombinasi tools yang umum dipakai adalah Unity 3D, kemudian ada sistem Navmatch, serta Sweet Home 3D dan Blender untuk membuat model lainnya. Nah, pada bagian landasan teori ini, kami mengumpulkan artikel ilmiah terkait yang kurang lebih berjumlah 20 itu untuk kami baca dan kami rangkum intisarinya. Selanjutnya, kita masuk pada metodologi pengerjaan. Nah, dimulai dari studi literatur dan identifikasi masalah. Jadi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk mencari literatur terdahulu yang membahas masalah tentang AR untuk sistem navigasi. Dan konklusi yang kami dapatkan adalah AR dapat membantu seseorang atau pengguna untuk mencapai suatu ruangan atau tujuan dengan navigasi AR tersebut. Kemudian kita identifikasi masalah. Nah, masalah tersebut adalah yang umumnya itu misal di rumah sakit, bandara, maupun tempat lainnya yang orang baru pertama kali ke situ. Kadang tuh nggak paham kalau mereka harus ke satu tempat tuh lewat mana saja. Nah, dengan teknologi AR ini dan hampir semua orang sekarang sudah memiliki handphone yang ada kameranya, bisa menggunakan AR sebagai navigasi. Kemudian yang kedua adalah analisis teknologi dan studi kasus. Nah, pada bagian kedua ini kami melakukan analisis teknologi seperti tech stack apa saja yang dipakai yang sebelumnya sudah kami sebutkan seperti Sweet Home 3D, Unity, kemudian lain-lainnya. Dan kami melakukan juga studi kasus yang pada laporan yang sudah kami buat
kami membaca dan melampirkan studi kasus pada sebuah bandara tentang penerapan teknologi augmented reality sebagai navigasi untuk ke suatu tempat atau tujuan. Kemudian yang ketiga, desain dan perancangan sistem. Nah, pada bagian desain ini pertama-tama kami merancang 3D bangunan gedung laboratorium teknik informatika. Nah, mengapa hanya laboratorium teknik informatika saja? Karena kami menerapkan batasan dari device kami sendiri yang tidak mungkin juga jika kami menerapkan AR pada seluruh dunia yang ada. Jadi kami memilih studi kasus percontohan pada laboratorium teknik informatika UIK, khususnya pada jalur dari pintu masuk ke laboratorium multimedia. Nah, pada perancangan sistem pun kami melakukannya secara bertahap dari mulai desain, percobaan, testing, hingga akhirnya terjadilah prototype. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian prototype. Nah, pembuatan prototype sendiri sudah berjalan lancar dan sudah bisa kami pakai dan gunakan. Kemudian yang terakhir pada poin 5 adalah analisis dan pelaporan. Nah, setelah dari poin 1 hingga poin 4 selesai, kami melakukan analisis dari hasil percobaan maupun dari dalam arsitektur aplikasinya sendiri. Nah, hasil analisis tersebut kami lakukan pelaporan baik dari segi plusnya maupun dari segi kekurangannya, yang mana kekurangan tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada tools dan arsitektur sistem. Jadi begini ya Lur ya. Pertama-tama, denah gedung awal dibuat di Sweet Home 3D. Lalu kami mendetailkan sempurna di Blender, lalu semua aset dimasukkan ke Unity 3D. Untuk dibangun scene dan sistem navigasinya, kami menggunakan Navmesh. Dengan logika ditulis dalam bahasa C. Sistem ini terdiri dari lapisan model 3D dan lapisan navigasi, dan kedepannya akan ditambah lapisan AR menggunakan AR Core. Selanjutnya ada prototipe, ada slide ke-7, prototipe yang dibangun. Prototipe yang kami bangun adalah aplikasi Android menggunakan Unity versi 6000, yang dimana Unity versi 6000 ini mendukung penuh AR Core dan Navmesh. Fitur utamanya sederhana. Pengguna dapat memilih tujuan lewat drop-down. Lalu aplikasi jalur menuju lab tersebut. Untuk demo hari ini, skenario yang kami gunakan adalah navigasi menuju lab multimedia ataupun MM. Jadi ini merupakan demo yang kami lakukan. Pertama-tama kami meng-scan dulu logo Unity sebagai spawn point untuk berjalan mengikuti pathline. Nah, untuk pathline sendiri pada aplikasi AR navigation kami meng-set spawn point-nya dari depan pintu laboratorium di lantai 1 bawah. Kemudian dari pathline tersebut akan mengikuti arah menuju lab laboratorium multimedia. Nah, seperti yang kami lakukan saat ini. Selanjutnya hasil, kelebihan, dan keterbatasan. Dari demo tadi terlihat bahwa aplikasi berhasil berjalan sesuai skenario. Drop-down dan jalur navigasi berfungsi menuju lab MM. Kelebihannya, panduan berbasis AR ini lebih mudah dipahami dibandingkan denah datar dan sudah berbentuk aplikasi yang bisa diuji langsung. Namun ada keterbatasannya. Keterbatasan aplikasi ini butuh perangkat yang mendukung AR Core, dan akurasinya bisa dipengaruhi kondisi lingkungan seperti pencahayaan,
orang-orang ataupun gerakan pengguna. Selanjutnya slide ke-10, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, perwarna ini berhasil menampilkan navigasi 3D secara offline menuju 7 laboratorium tanpa perlu GPS maupun internet. Arsitekturnya juga sudah dirancang agar siap dikembangkan menjadi AR overlay penuh di fase berikutnya. Kami berharap aplikasi ini bisa membantu mahasiswa baru dan tamu menemukan lokasi lab dengan mudah. Sekaligus meningkatkan profesional pengelolaan kampus. Terima kasih. Kami buka sesi tanya jawabnya. Jadi ini merupakan demo yang kami lakukan. Pertama-tama kami meng-scan dulu logo Unity sebagai spawn point untuk berjalan mengikuti pathline. Nah, untuk pathline sendiri pada aplikasi AR navigation kami meng-set spawn point-nya dari depan pintu laboratorium di lantai 1 bawah. Kemudian dari pathline tersebut akan mengikuti arah menuju lab laboratorium multimedia. Nah, seperti yang kami lakukan saat ini.